طلع البدر علينا والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بتعالي الله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل اتباع طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا بتعالي الله كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع ربنا صل على من حل في خير البقاع طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا بتعالي الله فاسبل الستر علينا واغفنا شر النساء وأغثنا في بلايا يا مغيثا كل داء طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله وصلاة الله دواما للنبي شمس البقاع وكذا آل وصحبه ما سعد الله طلع البدر علينا بثنيات
هداه مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا ذا الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kami ucapkan selamat datang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Baik, luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Jadi Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif disambut dengan Mabruk Alfa Mabruk. Karena kemarin beliau berulang tahun dan kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan keberkahan usia, kesehatan, dan kekuatan dalam mengemban tugas dan amanah bangsa dan negara. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan, dan kami mohon untuk tidak berdiri secara berkerumun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang bersama-sama kita hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno.
Terima kasih Bapak atas kehadirannya pada malam hari ini. Jadi kalau selama ini kita melihat beliau di televisi, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama dapat bertatap muka langsung dengan Bapak Menteri. Semoga Bapak Sandiaga Uno senantiasa diberikan kekuatan untuk mengemban tugas dan amanah bangsa dan negara yang saat ini diemban maupun tugas dan amanah yang akan datang, dan semoga selalu menjadi lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga Al-Mukarram Kiai Haji Pesantren Terpadu Al-Kamal yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Kamal Haji Jauhar Wardani Thohir Wijaya, dan yang kami hormati segenap pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar, Kediri dan Tulungagung. Dan juga tak lupa yang bersama-sama kita banggakan, santri Pondok Pesantren Al-Kamal hadir dan masuk. Akan tetapi karena memang kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya para santri menyaksikan nobar di luar. Mana suaranya yang ada di luar? Luar biasa. Dan tentunya Bapak Ibu tamu undangan yang hadir langsung di tempat acara maupun yang mengikuti secara virtual yang dirahmati Allah. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang di Gor Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Kunir, Blitar, Jawa Timur pada hari ini Rabu 29 Juni 2022 dalam acara kuliah umum dan sharing season peningkatan kemampuan entrepreneur santri di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selanjutnya menyajikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipandu oleh saudari Marcella Sherly Purnama. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tentu menjadi sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Kamal Kunir, Blitar, Jawa Timur, karena pada hari ini mendapatkan amanah untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan kuliah umum dan sharing season peningkatan kemampuan entrepreneur santri di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk itu, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal kepada yang terhormat Kiai Haji Asmawi Mahfud dihaturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram Dr. Haji Sandiaga Uno Sholahuddin Uno, Bapak Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang terhormat Bapak Ibu Masrurah, Direktur MAIS dari Jakarta, yang terhormat segenap keluarga besar Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Kunir Wonodadi Blitar, yang rawuh ada Ki Haji Aminuddin Fahrudah, ada Bapak Haji Johar Wardani Thohir Wijaya, segenap bunyai, bapak-bapak, ibu-ibu forum, pimpinan daerah Kabupaten Blitar yang hadir, terkhusus Bapak Kapolres Blitar Kota, segenap para kiai, se-ex Karisdenan Kediri dan Blitar Raya, segenap Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkungan Pondok Pesantren Al-Kamal dan Blitar Raya, terutama kepala-kepala sekolah SMK berbasis pesantren, Bapak Ibu tamu undangan yang rawuh, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin patut kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, pada sesembahan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada malam hari ini memberikan rahmat dan anugerah kita bersama untuk mereview kembali rutinitas Pondok Pesantren Al-Kamal yang sejak 1918 sampai sekarang selalu ingin hormat kepada tamu-tamu dari berbagai lembaga dan kementerian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapatkan anugerah dan nikmat bisa kerawuan tamu dari Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sudah diharapkan sejak lama, terutama oleh para bunyai di Pondok Pesantren Al-Kamal. Kemarin sudah inden kepada saya untuk foto bersama dengan Pak Menteri. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, wakil dari keluarga besar Pondok Pesantren Al-Kamal mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas kerawuan panjenengan sedaya, terutama kepada Bapak Menteri dan rombongan, Bapak
Forpomdia yang telah berkenan rawuh di Pondok Pesantren Al-Kamal ini. Semoga rawuh panjenengan semua benar-benar membawa rahmat dan berkah bagi kita, bisa mengulang sejarah para muassis Pondok Pesantren dan Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal ini, di antaranya Ki Haji Thohir Wijaya dan keluarga, yang sejak dulu kalau kerawan tamu menteri sejak tahun 80-an, 90-an itu hampir 2 bulan sekali Pak Menteri. Ya, hampir semua menteri kabinet dulu itu ketika Al-Maghfurlah masih berjuang di Jakarta, 2 bulan sekali selalu ada menteri yang kunjungan di Pondok Pesantren Al-Kamal. Sampai yang terakhir ada cerita Mbak Tutut dengan Mbak Titi itu sowan kepada Al-Maghfurlah Romo Kiai Maimun Yuber, itu dulu juga di BCI. Kalau ke timur mbok mampir ke dalemnya Kiai Haji Thohir Wijaya. Memang kita tidak tahu di Blitar itu ada 2 tokoh nasional yang perjuangannya tidak diragukan lagi. Yang pertama Bapak Insinyur Soekarno atau kita sebut Bung Karno, yang disebut dengan Bapak Proklamator. Yang kedua adalah Ki Haji Thohir Wijaya, yang seharusnya bisa kita sebut sebagai Bapak Masjid Indonesia. Karena dengan jasa beliau menjadi pengurus Dewan Masjid Indonesia pada waktu itu, akhirnya bisa membangun masjid seluruh Indonesia itu hampir 1000. Kalau tidak salah sudah 1999. Maka ketika kita mengingat tamu sebagaimana malam hari ini, kita ingin mereview sejarah kembali. Bagaimana perjuangan para pendiri Pondok Pesantren Al-Kamal ini bisa kita lanjutkan kembali. Terutama ketika sekarang Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif banyak program-program di kementerian. Kita di Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal ini juga banyak kreativitas santri dan alumni yang nanti bisa kita sharing bersama-sama. Semisal ada SMK berbasis pesantren, SMK berbasis pesantren, ada madrasah aliyah berbasis skill dan keterampilan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Kamal. Ada ekonomi kreatif dari para alumni yang pada malam hari ini dibasarkan. Saya kira momentum malam hari ini itu sangat besar sekali anugerahnya bagi kita semua, terutama dalam rangka membangkitkan santri menuju golden era, menuju zaman keemasannya, menuju kebangkitan para santri, menuju kebangkitan para masyarakat, terutama menyongsong era-era yang lebih dinamis sekali. Kalau sekarang Pak Menteri punya program desa wisata. Nah, kemarin saya baca di berita itu ada ide kreativitas dari teman-teman
sekarang itu yang namanya Idul Kurban itu sudah diwisatakan. Idul Kurban saja sekarang sudah diwisatakan. Maka mungkinkah nanti sekolahan-sekolahan, lembaga-lembaga yang berbasis santri, apakah itu madrasah, apakah itu pondok pesantren, dan lain sebagainya, nanti itu juga akan mengarah ke sana. Dan itu menuntut partisipasi, dan itu nanti kemungkinan akan dipresentasikan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Haji Solahuddin Nuno. Kami dari Pondok Pesantren Al-Kamal dan keluarga akan selalu mendoakan semoga Pak Menteri selalu dinaungi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tercapai cita-citanya. Yang terakhir, nanti mohon maaf Pak Menteri, ini walaupun Al-Kamal ini di desa, tapi alhamdulillah di sini itu menjadi Islamic Centernya Kabupaten Blitar. Islamic Centernya Kabupaten Blitar. Di sini santri mulai PAUD sampai postgraduate, sampai santri itu sampai pasca sarjana, sampai doktor, dan banyak ustadz-ustadz yang nikah dari berbagai daerah tetap berdomisili dan mukim di Pondok Pesantren Al-Kamal. Maka nanti pasti kita harapkan dengan rawuhnya Bapak Menteri nanti bisa menumbuhkan gairah dan semangat para santri, para alumni, dan Bapak Ibu yang berjuang di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal ini. Wa akhiron, kami wakil dari Pondok Pesantren Al-Kamal barangkali menyambut Pak Menteri dan rombongan, menyambut panjenengan semua, memberikan penghormatan. Ada yang kurang dan lebihnya kami wakilnya mohon maaf sebesar-besarnya. Harapannya semoga silaturahim pada malam hari ini akan berlanjut dengan silaturahim yang akan datang. Wallahu yuwaffiquna wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Kiai Haji Asmawi Mahfud. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama mengikuti kuliah umum dan sharing season peningkatan kemampuan entrepreneur santri di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Sadiaga Salahuddin Uno dihaturkan. Berdiri atau duduk? Kita tanya sama nyai-nyai, sama ibu-ibu. Saya duduk di sini atau berdiri di atas? Yang mau berdiri di atas coba angkat tangan. Coba yang sebelah kanan mau di atas atau di bawah? Oke, ibu-ibu pesannya di atas katanya. Siap. Ini yang YouTuber salawatan ya? Yang tadi ya, mana tadi tuh? Ada ya? Baik. Nyun sewu, mohon izin Bapak Kiai. Silakan Bapak Kiai. Uyung mau ikut di atas? Nemenin. Ini permintaan dari ibu-ibu. Kok tegang gini? Tarik napas dulu semua.
Mari tarik napas sama-sama. Tahan, lepaskan. Sekali lagi tahan, tarik napas. Lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Sudah pada makan? Kok sebelah sini belum? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tentunya pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Al-Mukarrom, Bapak Kiai Haji Asmawi Mahfuz. Oh, sudah pindah ke sini. Terima kasih atas penyambutannya bersama Nyai, bersama juga pengasuh yang lain dari Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal, Bapak Kiai Haji Aminuddin Fahruda. Yang saya hormati zuriat dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Thohir Wijaya, Bapak Haji Johar, Bapak Haji Johar. Yang saya hormati Ibu Bupati Blitar atau yang mewakili. Tadi masih sama saya di Desa Wisata Semen di Kecamatan Gandusari. Yang saya hormati Bapak Kapolres Blitar beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para kepala dinas pariwisata dan kebudayaan Blitar, Kediri dan Tulung Agung yang telah berhadir di sini. Para kepala dinas koperasi UMKM Blitar, Kediri dan Tulung Agung yang telah berhadir di sini. Para pengasuh pondok pesantren di Blitar, Kediri dan Tulung Agung yang telah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Blitar, Kediri dan Tulung Agung yang telah hadir pada malam hari ini. Para santri Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamil atau Al-Kamal Kunir Blitar. Mana suaranya? Kok kurang semangat? Mana suaranya para santri Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Kunir Blitar? Yang di luar pakai layar tancap, mana suaranya? Dan seluruh peserta yang hadir juga secara daring. Nah, ini ada juga sekitar 40 yang mengikuti melalui Zoom. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya didampingi beberapa rekan-rekan dari Kemenparekraf. Pak Kiai izin memperkenalkan, pertama adalah Bapak Aryo Prawiseso, staf khusus pengamanan destinasi. Beliau ini Brigjen TNI yang membantu kami untuk pengamanan destinasi wisata. Selanjutnya ada Bapak Panji Gurnadi, staf khusus monitoring dan evaluasi yang memonitor hasil kerja
dan mengevaluasi capaian Kemenparekraf. Selanjutnya ada Ibu Iyung Masruroh. Ini selain Direktur MAIS, beliau adalah Duta Besar Kemenparekraf untuk Jawa Timur. Karena beliau asli Jawa Timur. Juga hadir di sini Bapak Indra Nituan Nasution, Direktur Tata Kelola Destinasi Horas. Dan juga Bapak Nur Hadi Sadli, tenaga ahli bidang network dan jejaring. Kami lengkap full team di sini karena kami sangat merasa terhormat. Dan oleh karena itu izinkan kami memulai dengan sebait pantun. Are you ready? Jangan lupa cakepnya ya. Oke. Pergi liburan pakai mobil rental. Melewati jalan yang penuh dengan bukit. Santri siap bersaing di industri kreatif digital. Bersama-sama jadikan momentum untuk Indonesia bangkit. Kelihatannya sudah mahir berpantun ini santri-santri ini. Ya, pertama-tama walaupun sudah menginjak lebih pukul 8, alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul. Insya Allah malam ini akan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Hari ini saya sangat berbahagia karena kita bisa bertukar pengalaman, bertukar pikiran dalam rangka peningkatan kemampuan entrepreneur santri di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya melihat bahwa peluang ini ada di depan mata. Memang pandemi COVID-19 menerpa kita selama 2 tahun. Banyak yang merasakan ekonomi sulit, betul atau betul? Banyak yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Banyak juga yang sekarang terbebani dengan biaya ekonomi, harga-harga bahan pokok meningkat. Namun ternyata pandemi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala mulai terkendali. Dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa fa inna ma'al usri usron, inna ma'al usri usron. Di balik kesulitan maka akan ada, Allah janjikan kemudahan-kemudahan. Tapi tidak datang begitu saja. Kita harus faidza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kita harus bekerja keras. Oleh karena itu saya menitipkan untuk peningkatan kemampuan santri 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, inovasi. Santri akan mampu menjadi pelaku bidang pariwisata dan ekonomi kreatif jika kita terus melakukan inovasi. Gunakan akal pikiran, gunakan ilmu pengetahuan, gunakan digitalisasi untuk kita mampu berinovasi. Yang kedua adalah adaptasi. Tidak mungkin kita berinovasi kalau kita tidak terus beradaptasi. Makhluk sekuat apapun tidak mampu beradaptasi maka akan punah. Contohnya dinosaurus. Jutaan tahun yang lalu makhluk yang terkuat adalah dinosaurus, tapi karena tidak mampu beradaptasi maka punah. Pandemi ini mengajarkan kita bagaimana beradaptasi. Bagaimana kita memakai Zoom. Bagaimana kita memakai teknologi platform, e-commerce. Bagaimana kita menangani masalah kesehatan. Itulah adaptasi. Dan kita harus mampu juga selain adaptif, kita kreatif. Memiliki soft skill. Saya menyebutnya upskilling, reskilling, dan new skilling.
Dan saya yakin kunci kesuksesan semua ada tentunya izin Allah Subhanahu wa taala kalau kita bekerja dengan etos kerja 4 as. As yang pertama adalah kerja keras. Tapi tidak cukup kerja keras. As yang kedua kerja cerdas. As yang ketiga adalah kerja tuntas. Jangan pernah berhenti sebelum selesai tugas. Dan as yang terakhir adalah kerja ikhlas. Berikanlah ikhtiar terbaik, hasilnya serahkan kepada yang di atas. Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sebut sebagai prinsip kerja 4 as. Potensi Kabupaten Blitar, Jawa Timur luar biasa. Saya melihat desa wisata Serang, desa wisata Semen, dan banyak sekali termasuk kampung coklat. Tadi saya diberitahu ada juga pengusaha yang bergerak di bidang coklat. Sekarang potensi ini bagaimana kita bisa perluas untuk menciptakan lapangan kerja. Mau sukses? Mau atau mau banget? Potensi yang besar ini mari santri-santri mengambil peluang. Santri-santri mau gagal? Siapa yang mau gagal? Angkat tangan. Tidak ada yang mau gagal? Maka tidak akan ada yang sukses. Karena kesuksesan selalu diawali dengan kegagalan dan perjuangan. Jadi kalau mau sukses harus berani gagal para santri. Mau jadi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif harus berani gagal. Saya berdiri di sini 12-13 kali saya jatuh. Tapi alhamdulillah seizin Allah Subhanahu wa taala 14-15 kali saya mampu untuk bangkit. Sewaktu menjadi pengusaha saya di PHK sebelumnya. Saya kehilangan pekerjaan 25 tahun yang lalu saya di PHK. Tidak memiliki penghasilan. Kembali ke rumah orang tua. Namun dengan kerja keras, usaha yang saya mulai secara sangat kecil, UKM hanya 3 orang karyawan, alhamdulillah. Jatuh bangun selama 25 tahun usaha saya sekarang telah berhasil menjadi perusahaan salah satu yang besar di Indonesia dengan membuka lapangan kerja 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. You can do it. Jawabannya yes we can. Are you ready? You can do it. Kurang kompak. You can do it. Santri juga harus mampu. Yes we can. Saya waktu itu melihat bahwa keadaan ekonomi berat, tapi jika kita berjuang, kita akan mampu menangkap peluang. Syaratnya untuk bisa sukses dan menciptakan lapangan kerja adalah memiliki niat yang kuat. Karena semuanya dimulai dari innama amalu bin niat. Jadi saya melihat Bu Bupati Mae punya program One Village One Product. One Village One Product. Saya dulu pernah menggagas dan sampai sekarang sudah menjadi salah satu andalan yaitu OKOC. OKOC One Kecamatan One Center for Entrepreneurship. Nah saya melihat tadi kembali ke slide sebelumnya, OVOP ini adalah suatu niat untuk mampu membuka peluang usaha dan bisa menjadi sarana menghadirkan akses permodalan. Mampu berinovasi, take risk dan proaktif. Ini tips berikutnya. Dan terakhir mempunyai leadership, jiwa kepemimpinan. Dan santri di pesantren ini diajar jiwa kepemimpinan. Ini adalah ekosistem Indonesia.
Tadi Pak Kiai, Bu Nyai, saya diberitahu ada 4.000 santri di sini. Betul? Ini ekosistem kewirausahaan dan kepemimpinan yang sangat besar. Di Blitar sendiri ada 135 pondok pesantren. Di Indonesia ada 27.000 pondok pesantren. 5 juta santri. Ini sebuah ekosistem yang bisa menghasilkan karya-karya ekonomi kreatif. Nah, saya melihat UMKM yang bisa kita bangun ini salah satunya mulai dari Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Bayangkan saja jika 1% dari total 5 juta santri bisa membuat konten kreatif. Sehingga podcast-podcast YouTube itu bukan hanya dikuasai yang ada di perkotaan. Tapi juga yang ada di Kunir, di Blitar ini. Berarti ada tambahan 50.000 konten kreatif. Mulai dari salawat sampai tausiah dan konten-konten kreatif yang berasal dari pesantren. Nah, tahun 2021 kita punya program Santri Digitalpreneur. Nanti mungkin minta izin Pak Kiai bahwa kita bisa bekerja sama juga karena program Santri Digitalpreneur ini tahun ini kita targetkan akan tercipta 2 juta lapangan kerja baru. Mudah-mudahan kami juga memiliki beberapa program unggulan seperti desa wisata, kabupaten kota kreatif, dan apresiasi kreasi Indonesia. Saya ingin para santri bisa memiliki kesempatan untuk mengambil peluang dan menjadi pemenang. Terakhir, kalau saya tadi bilang 4 As, masih ingat 4 As apa? Pertama kerja apa? Kedua kerja apa? Ketiga kerja apa? Terakhir kerja apa? 4 As. Sekarang berikutnya adalah mau sukses? 3G. G pertama, gercep. Mau sukses santri harus gerak cepat. Nggak bisa lama-lama. Harus bergegas gerak cepat. G yang kedua, geber. Yaitu gerak bersama. Dan terakhir adalah gaspol. Garap semua potensi online. 4 As, 3G. Tepuk tangan untuk kita semua. Tapi 4 As, 3G tidak cukup. Harus diikuti 2S. Apa itu 2S? S yang pertama, kalau kita memulai semua, bersabar. Hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Kalau di bawah kita kalau di atas kita 2S, sabar dan syukur. 4 As, 3G, 2S. Dan akhirnya kita niatkan satu. Semua usaha kita hanya untuk mendapatkan satu, yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. 4, 3, 2, 1 and close the door. Saya akhiri dengan pantun penutup. Are you ready? Mengayuh sepeda ke tempat wisata. Sampailah kita di kota Blitar. Melalui Santri Digitalpreneur Indonesia, insya Allah masa depan santri makin bersinar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, la haula, illa billahil aliyil azim. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan selamat kepada seluruh santri, para pengasuh. Ini luar biasa dan saya tadi mendengar bagaimana penyampaian agar silaturahim kita yang sudah dibina oleh Al-Makfurullah Bapak Kiai Haji Thohir Wijaya bisa terus terjalin
Mudah-mudahan kunjungan dari para teman-teman kabinet di Jakarta juga semakin sering ke Pondok Pesantren Al-Kamal, dan juga yang ada di Jakarta semakin terjalin. Saya tunjuk Ibu Iyung Masrullah untuk membuat beberapa program yang bisa menjalin silaturahim kita. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri. Selanjutnya kami mohon berkenan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu dengan segenap dzurriyyah dari Pondok Pesantren Al-Kamal Kunir. Kami persilahkan kepada segenap dzurriyyah Pondok Pesantren Al-Kamal untuk dapat maju ke depan berfoto bersama dengan Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.